Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Pak Hari. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita di blok 1 Farmasi Dasar. Hari ini kita akan berdiskusi, berbicara tentang stereokimia dan pelabelan pusat stereogenik. Kemarin sudah kita sampaikan, kita diskusikan bahwa di dalam kimia organik ada fenomena stereokimia. Kemudian kita sudah kenal juga tentang senyawa kiral dan akiral, kemudian kita kenal dengan isomer optis, dan adik-adik mengenal istilah diastereomer dan enantiomer. Nah, terkait dengan enantiomer, maka para peneliti, para ahli kimia kemudian membuat kesepakatan terkait dengan penamaan isomer dari stereoisomer, baik itu enantiomer maupun diastereomer. Maka kita akan belajar tentang bagaimana pelabelan pusat stereogenik untuk membedakan suatu isomer enantiomer maupun diastereomer. Sejarahnya, pengaturan tentang 3 dimensi tentang atom karbon tetrahedral disebut sebagai konfigurasi. Jadi kita akan belajar tentang konfigurasi gugus-gugus maupun atom-atom yang menyusun suatu struktur kimia. Sejarahnya pada tahun 1800-an itu Fischer menggunakan istilah dextro D atau L LeVaux untuk membedakan isomer, yaitu isomer dextro berarti yang kecenderungan gugus-gugusnya itu di sebelah kanan, sedangkan LeVaux ada kecenderungan gugus-gugusnya itu di sebelah kiri. Kemudian dalam perkembangannya Kahn, Engel, dan Prelog itu mengembangkan sistem pelabelan atau penamaan dengan menggunakan sistem R dan S. Bagaimana sistem R dan S itu diatur dalam pelabelan suatu stereoisomer? Kita lihat dalam slide-slide berikutnya. Yang pertama terkait suatu pelabelan ini, suatu enantiomer adalah suatu senyawa yang berbeda ya, Dek. Meskipun dia adalah bayangan cermin, jadi seolah senyawa virtual saja, tetapi dia adalah senyawa yang berbeda dan dia eksis di alam. Mereka harus dibedakan berdasarkan namanya. Maka dilakukanlah kesepakatan berdasarkan IUPAC enantiomer, ada awalan R. R itu sister dan S adalah sinister. Jadi R itu kecenderungan kanan, jadi kanan itu dalam artian memutar orientasi dari gugus-gugusnya itu berputar mengikuti arah jarum jam, jadi berputar ke kanan, sedang S dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Penamaan enantiomer dengan R dan S ini dibuat atau ditetapkan oleh Kahn, Engel, dan Prelog. Untuk menentukan enantiomer sebagai R dan S akan ditentukan prioritas gugus-gugusnya. Kita lihat bagaimana menentukan prioritas tertinggi. Itu diberi nomor 1, prioritas kedua, nomor 2, dan ketiga. Biasanya seperti itu. Nah, kita lihat aturannya. Yang pertama, jika dua atom pada pusat stereogenik sama, tetapkan prioritas berdasarkan jumlah atom yang terikat pada atom tersebut. Satu atom dengan nomor atom yang lebih tinggi menentukan prioritas lebih tinggi. Jadi prinsipnya adalah atom dengan nomor atom tinggi. Nah, nanti kita lihat di contohnya, misalnya di struktur ini adik-adik bisa lihat itu adalah 2 butanol. 2 butanol, atom karbon kiralnya adalah atom nomor 2 yang mengikat gugus hidroksi, gugus OH. Nah, kita lihat di antara 4 atom yang terikat langsung dengan atom C kiral dari struktur 2 butanol, itu ada oksigen, ada karbon yang mengikat gugus etil dan karbon yang mengikat gugus metil, kemudian ada hidrogen. Tentunya yang menjadi prioritas pertama adalah atom oksigen atau atom O. Kemudian atom C yang mengikat lebih banyak atom, yaitu atom C dari gugus etilnya yang ada CH2 dan CH3. Kemudian baru prioritas ketiga adalah atom C metil yang mengikat atom H sebanyak 3. Kemudian baru H itu biasanya kita gunakan sebagai sumbu untuk melihat sumbunya seperti itu. Kemudian kita lihat dulu beberapa contoh dan aturan berikutnya. Yang kedua, adik-adik bisa lihat kalau dia atom yang terikat langsung itu mengikat banyak atom, itu biasanya diurai ya, dijabarkan. Nanti untuk membandingkan dengan ikatan-ikatan selanjutnya, misalnya pada etil dan metil perbedaannya, pada etil itu Anda bisa lihat itu diuraikan adalah mengikat dengan 2H, kemudian dengan C lagi, yaitu CH3. Sedangkan pada metil hanya mengikat 3 atom H.
Sehingga gugus etil memiliki prioritas lebih utama dibandingkan yang gugus metil. Kemudian jika dua isotop, nah adik-adik mengenal tentang isotop ya, isotop terikat pada satu pusat stereogenik, tetapkan prioritas dalam urutan menurut jumlah masanya. Jadi massa yang paling besar yang menjadi prioritas nomor satu, prioritas utama. Dalam membandingkan, misalnya contohnya adalah 3 isotop hidrogen, itu kita punya 3 isotop yaitu hidrogen, deuterium, dan tritium, maka tritium itu sebagai prioritas utama atau prioritas pertama. Deuterium sebagai prioritas kedua, baru hidrogen. Kemudian untuk menetapkan prioritas pada atom yang merupakan bagian dari ikatan ganda, yaitu ikatan rangkap, anggap sebuah atom terikat multiply ya, sebagai jumlah atom terikat tunggal yang setara. Sebagai contoh, C yang mengikat O dengan ikatan rangkap atau C karbonil itu dianggap mengikat 2 atom O. Nah, nanti kita lihat contohnya. Misalnya pada gambar ini yang sebelah atas dia atom gugus aldehid. Gugus aldehid adalah CO kemudian H, CH. Maka CO-nya itu bisa diuraikan seolah-olah dia mengikat O2 yang ikatan tunggal, sehingga bisa dijabarkan seperti itu. Kemudian kalau ikatan gandanya itu sama-sama atom C juga sama, digambarkan seperti seolah-olah dua tangan gandanya itu yang rangkap itu, yang satu itu adalah ikat dengan 2C pada masing-masing karbonnya, seperti pada gambar yang di sebelah bawah itu. Dan bagaimana ikatan rangkap 3? Sama juga, ikatan rangkap 3 berarti diuraikan juga seperti pada contoh yang paling tepi ini ya. Kemudian bagaimana kalau dia antara ikatan primer, sekunder, tersier. Jadi misalnya ada atom karbon tersier ya, mengikat 3 atom C yang lain. Nah, itu juga menjadi prioritas yang utama seperti gambar yang tengah ini. Atom C tersier ya. Kemudian ini atom C yang lebih panjang, ini gugus yang lebih panjang tentunya prioritas kedua, gugus yang lebih pendek prioritas ketiga, baru yang paling pendek keempat ini nanti biasanya digunakan sebagai sumbunya. Kemudian kalau heteroatom itu artinya bukan hidrogen atau bukan karbon. Misalnya atom-atom halogen. Atom-atom halogen kita lihat berdasarkan masanya ya. Jadi bisa urutkan. Massa dari halogen adalah urutannya yang paling atas adalah F, Cl, Br, kemudian I, ya kan? Berarti Br prioritasnya lebih tinggi dari Cl. Ini ada I, tetapi I-nya itu tidak terikat langsung dengan atom karbon kiralnya, sehingga dia tidak diletakkan sebagai prioritas pertama meskipun secara massa dia paling tinggi, dia paling atas di antara ketiga atom halogen ini. Sehingga Br yang prioritas pertama, kemudian Cl, baru kemudian CH2I ini sebagai prioritas ketiga, baru H-nya ini sebagai sumbunya. Seperti itu, demikian juga dengan atom-atom O juga seperti itu sebagaimana aturan yang sebelumnya tadi. Sekarang kita lihat contoh ya dari senyawa yang sederhana saja, yaitu kita gunakan 2-butanol. 2-butanol tadi misalnya isomer A ini ya, bisa kita lihat adik-adik prioritas pertama adalah O, kemudian prioritas OH, prioritas kedua adalah CH2CH3, kemudian prioritas ketiga adalah CH3. Maka senyawa A ini adalah senyawa yang prioritasnya, orientasinya adalah perputarannya mengikuti arah jarum jam. Maka dia bisa diberi nama isomer R2-butanol. Sedangkan yang senyawa B, nah ini bisa kita lihat bahwa posisi etilnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri kita ya. Maka dia akan prioritas 1, 2, kemudian 3, maka akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka bisa diberi nama isomer S2-butanol. Nah, ini beberapa contoh cara memandangnya ya, cara melihat arah perputaran tadi. Apakah dia R atau S, apakah dia memutar mengikuti arah jarum jam atau dia berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu, ini juga beberapa contoh bisa adik-adik lihat ini urutan. Bagaimana ini clockwise ya, clockwise itu arah perputaran jam, kemudian counterclockwise adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sudah kita jelaskan tadi. Baik, ini bagaimana kita melihat tadi arah prioritas tadi, arah perputaran jarum jam atau berlawanan arah perputaran jarum jam, yang itu kemudian menentukan bagaimana kita memberi label dari isomer
stereoisomer kita, enantiomer atau diastereomer, apakah dia R atau S. Kalau dia memiliki pusat stereogenik lebih dari satu, dia bisa memiliki satunya R, satunya S, atau satunya S, satunya R, atau kedua-duanya R, atau kedua-duanya S. Nah, itu bisa terjadi di dalam satu molekul, dan tentunya itu yang kita pelajari adalah molekul-molekul senyawa obat. Mungkin demikian untuk materi kita terkait dengan pelabelan senyawa isomer. Dalam hal ini adalah stereoisomer, enantiomer, dan diastereomer. Anda bisa lihat materi lengkapnya di platform MyClass untuk blok 1, dan di sana juga ada beberapa tugas yang harus adik-adik kerjakan. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.